Bab 1046. Kami tak tertarik uang. Baru saja Kino Jin, Direktur Pemasaran Sunsin Group, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan jijik. Modal adalah mencari keuntungan. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada uang. Apakah Anda percaya? Ini semua akal bulus seperti banyak di mall. Sering mengatakan bahwa hal-hal gratis dan murah. Padahal sering kali itu adalah barang paling mahal. Ketika beberapa orang mengatakan sesuatu, mereka sepertinya mulai mengerti, dan tiba-tiba membuat mata orang lain berbinar. Mereka segera melihat Kino Jin dengan kagum, dan mereka menuangkan teh. Bersulang dengan teh, bukan anggur. Dara Syam mengangkat bahu dan berbisik. Kami benar-benar tidak tertarik pada uang. Jika dia hanya ingin menghasilkan uang, Syam bisa mendapatkan setidaknya 100 juta untuk dirinya sehari. Belum lagi, uang saku Grey Z dari waktu ke waktu lebih dari yang diperoleh Syam. Gaji 20.000 sebulan untuk dirinya sudah cukup untuk semua pengeluarannya. Apa yang kamu bicarakan? Seorang wanita yang duduk di samping tertawa ketika dia mendengar bisikan Dara Syam. Aku mendengarnya dengan jelas. Dia memandang Dara Syam dengan bercanda. Setelah Dara Syam duduk, dia menonton. Berpegangan tangan dengan Grey Z, itu pasti sepasang. Grey Z adalah seorang gelandangan. Bagaimana dengan wanita ini? Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan uang. Setiap orang dalam keluarga membawa orang, baik dengan anak mereka sendiri, atau dengan menantu laki atau menantu perempuan mereka. Bagaimanapun, itu harus menjadi paduan terbaik dalam keluarga. Keluarga ini datang ke sini, 2 orang, 1 gelandangan, dan yang lain berkata bahwa dia tidak tertarik pada uang. Itu sangat menarik. Mereka membicarakan tentang keluarga Syam. Pernahkah kamu mendengarnya? Dia memandang Dara Syam dengan geli. Perusahaan ini sepertinya adalah seseorang dengan level rendah. Saya mungkin belum pernah mendengarnya. Dara Syam menatapnya dan mengangguk. Anda benar tentang ini. Orang dengan level rendah memang tidak memenuhi syarat untuk mendengarnya. Jadi, pernahkah Anda mendengarnya? Begitu suara itu turun, wanita di seberang wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tercekik serta tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya ingin mengejek Dara Syam, mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada uang, tetapi tampaknya dirinya sendiri diiatakan orang-orang tingkat rendah. Di meja ini, dia merasa malu. Karena tersedak oleh Dara Syam, dia tidak bisa berkata-kata, menoleh untuk minum teh dengan canggung, dan menyembunyikan dirinya. Dara Syam mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus. Apa dia tidak mengerti Syam? Di dunia ini, siapa lagi yang lebih mengenal Syam daripada dirinya sendiri? Dia dan Grey Z saling memandang, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sangat nyaman sehingga dia menamparkan wajahnya. Semuanya. Di atas panggung, Karen Jin mengambil mikrofon dan memberikan beberapa sambutan. Semuanya diam dan dengarkan aku. Hari ini adalah pertemuan teman sekelas selama 20 tahun setelah lulus. Banyak orang, kurasa kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, jadi biarkan semua orang berusaha sebaik mungkin untuk membawa anak mereka juga.
Orang muda bisa mendapatkan lebih banyak teman, mungkin mereka bisa saling membantu dalam bisnis. Karen Jin tersenyum mengatakan, selanjutnya atau mari kita undang generasi muda untuk naik ke panggung dan memperkenalkan diri. Setelah berbicara, dia memimpin dan bertepuk tangan, dan beberapa orang yang duduk di meja dengan Grey Z menjadi bersemangat dan mata mereka menyapu. Di tempat acara, ada beberapa gadis muda yang cantik, bahkan mungkin nama anak-anak itu sudah terpikirkan di dalam hati mereka. Sepertinya anak-anak semua orang agak pemalu, kalau tidak izinkan aku memperkenalkan menantuku dulu. Karen Jin menyipitkan mata, menunggu saat ini, tapi setelah menunggu lama, matanya sengaja menyapu wajah Mei Irawan. Setelah itu, dia menunggu untuk melihat matanya yang iri dan cemburu. Bab 1047. Ini menantuku yang hebat. Tanpa menunggu orang lain untuk berbicara, Karen Jin memberi isyarat. Di meja Grey Z, orang yang baru saja berbicara segera berdiri dengan senyuman di wajahnya. Bu! Dia berteriak pada ibunya, dan wajah Karen Jin memerah, dan dia mengangguk lagi dan lagi. Hei! Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian dulu, ini menantuku, Fandi Tang. Fandi Tang mengangguk, dan berjalan langsung pergi ke panggung, mengangkat kepalanya tinggi, terlihat luar biasa. Dia mengambil mikrofon dan melihat sekeliling. Terlihat jelas bahwa para tetua yang duduk di bawah semua menatapnya dengan kekaguman, sementara pemuda yang duduk di meja bersamanya penuh dengan rasa iri. Halo Paman dan Bibi, nama saya Fandi Tang, dan wanita cantik ini adalah ibu mertua saya. Dia sengaja menjual kesenangan dan menunjuk ke arah Karen Jin sambil tersenyum. Senyum di wajah Karen Jin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sekarang, dia tidak menyesal tidak menikah dengan pria kaya, tapi putrinya menikah dengan putra bos batu bara. Dalam beberapa tahun, menantunya akan menjadi bos batu bara, jadi berapa banyak uang yang akan dia miliki. Anaknya wanita cantik, jadi lebih baik menikah dengan pria kaya, jika tidak mereka mungkin harus menjalani kehidupan yang sulit. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan menatap Mei Irawan, tetapi Mei Irawan memiliki wajah yang tenang dan tidak bisa melihat perubahan emosional sedikit pun. Keluarga saya ada di kota Baltara, dan perusahaan penambangan batu bara adalah industri keluarga saya. Begitu suara itu turun, lingkaran generasi tua tiba-tiba meledak menjadi kejutan. Well Group, pantas saja. Putri Karen Jin benar-benar bisa menikah dengan pria kaya. Iyakah? Ini Well Group, perusahaan mineral terkenal di wilayah Northwest, punya pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar. Karen Jin, kamu bisa benar-benar mendapatkan sebuah berkah. Dengan pujian itu, Karen Jin menyipitkan matanya, tapi melambaikan tangannya lagi dan lagi. Anak-anak ini sendiri yang sedang jatuh cinta, apanya yang berkat saya. Fandi Tang sangat menikmati pemandangan ini. Well Group memiliki banyak sumber daya di kota Baltara. Di wilayah barat laut, apa yang dapat kita lakukan untuk bekerja sama di masa depan? Datang saja kepada saya. Kita bisa duduk bersama hari ini, itulah takdir. Belum lagi, ibu saya dan orang tua semua orang telah menjalin hubungan dengan teman sekelas selama beberapa dekade,
jadi tolong jangan terlalu sungkan. Fandi Tang berkata dengan percaya diri. Saya akan mengatakan beberapa kalimat ini saja. Setelah berbicara, dia turun. Dia tahu bahwa dia tidak perlu banyak bicara sama sekali, dan bahwa beberapa kata saja sudah cukup untuk mengejutkan. Di kota Baltara, siapa yang tidak tahu grup Well? Di Great Northwest, berapa banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Well Group? Keluarganya memiliki sumber daya batubara terbesar di kota Baltara. Itu adalah pengusaha batubara yang terkenal. Tuan Muda Tang, kamu terlalu rendah hati. Tanyakan saja di mana kamu berada. Kamu tidak mengatakannya, aku tidak bisa memikirkannya. Ini kartu namaku. Tolong Tuan Muda Tang menerimanya. Ya, aku baru saja mendengar Tuan Muda Tang berbicara. Saya pikir percakapannya luar biasa, dan Anda benar-benar putra dari keluarga besar. Tuan Muda Tang, perusahaan saya kebetulan adalah perusahaan energi baru. Bolehkah saya meninggalkan informasi kontak? Grey Z melihat mereka masing-masing dan mulai memuji Fandi. Bahkan orang-orang di industri energi baru juga memberi kontak. Apakah tambang batu bara ini sumber energi baru? Pantas saja Mei Irawan enggan datang. Melihat penampilan anak-anak itu, dia sudah tahu seperti apa sesepuh dalam keluarga mereka. Melihat ini, Karen Jin sangat senang. Menantu sendiri, begitu populer dan dipuji, wajahnya juga adalah wajahnya. Kamu bisa menghubungi lebih pribadi untuk mempromosikan hubungan. Jangan khawatir. Sekarang, saling memperkenalkan mereka satu persatu dulu. Karen Jin berteriak ke mikrofon sebelum menoleh. Di antara teman-teman lama, dia sepertinya mencari tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Mei Irawan. Mei Irawan, ini giliranmu. Bab 1048. Halo semuanya, namaku Dara Syam. Mei Irawan menatapnya, masih tenang. Dia memberi isyarat dengan lembut, penampilannya yang acuh tak acuh membuat semua orang sedikit terkejut. Banyak orang tahu bahwa begitu Mei Irawan lulus, dia menikah dengan Harvey Syam, berpikir bahwa dia akan dapat memasuki keluarga kelas 2 dari keluarga Syam dan menjalani kehidupan yang baik. Tanpa diduga, Harvey Syam lumpuh karena kecelakaan, dan keluarganya berantakan. Dia tidak bisa menghubunginya selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Mei Irawan. Semua orang bisa duduk bersama setelah begitu lama, dan tidak ada yang pernah bertanya kepada Mei Irawan tentang situasi keluarganya saat ini. Ada yang khawatir mencolek luka Mei Irawan dan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ada juga yang benar-benar tidak tertarik. Apa yang bisa menjadi keistimewaan dari orang yang ada dalam keluarga seperti Mei Irawan? Dia sepertinya bisa berpakaian bagus malam ini. Tidak tahu berapa lama untuk menghemat uang sebelum membeli satu set pakaian. Dara. Mei Irawan mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, tersenyum tipis. Kepada para paman dan bibi, perkenalkan dirimu. Melihat penampilan Mei Irawan yang santai, Grey Z mengangguk sedikit dengan sedikit momentum. Dara Syam benar-benar mengangguk, berdiri tegak, dan berjalan ke atas panggung. Dara, perkenalkan dirimu dan kenali semua orang.
Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu Bibi secara langsung. Karen Jin tersenyum dan menyerahkan mikrofon kepada Dara Syam. Dara Syam benar-benar tersenyum, mengambil mikrofon, berbalik, memandang semua orang. Dia begitu murah hati. Halo semuanya, nama saya Dara Syam. Saya adalah Wakil Presiden dan Manajer Umum Grup Syam Rose City, yang bertanggung jawab atas semua urusan Grup Syam. Dia baru saja berkata, dan pria paruh baya di samping Mei Irawan tiba-tiba berkerut. Dia mengangkat alisnya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, kata-kata yang sepertinya sangat sensitif. Di meja anak muda, beberapa orang menanggapi dengan sangat cepat. Syam, Rose City Syam. Saya tidak tahu putra siapa yang tiba-tiba berteriak. Kamu berbicara tentang tanah terlarang di daerah selatan pesisir, Grup Syam. Tepat sekali. Dara Syam benar-benar mengangguk. Syam di daerah selatan pesisir, ayahku Harvey Syam adalah presidennya. Syam ini adalah industri keluarga Syam kami. Ya Tuhan, keluarga Syam. Apakah sungguh Syam yang berasal dari daerah selatan pesisir? Orang itu tidak bisa menahan teriakan. Dia baru saja berbicara tentang perusahaan yang berkembang pesat, misterius dan kuat ini. Orang itu sebenarnya duduk tepat di seberangnya. Dan wajah gadis yang duduk di sebelah Dara Syam tiba-tiba menjadi pucat. Dia sangat tidak percaya, menatap Dara Syam, dia tidak bisa mempercayainya. Dia baru saja mengatakan bahwa perusahaan Syam membutuhkan orang-orang berbakat tingkat tinggi untuk mengetahui. Di mana dia mengetahui, Syam ini adalah Dara Syam. Di dunia ini, siapa lagi yang benar-benar mengenal keluarga Syam lebih baik daripada Dara Syam sendiri? Sepertinya ada tamparan di wajahnya, membuat wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Dia menoleh dengan cepat, pura-pura minum teh untuk menyembunyikan rasa malunya. Beberapa orang di sekitar Mei Irawan akhirnya ingat. Mei Irawan, apakah itu berarti bahwa keluarga Syam yang menikah dengan daerah selatan pesisir telah berkembang sampai ke titik ini? Keluarga Syam yang mengaduk-aduk situasi di Spectrum City, benar-benar keluargamu. Mei Irawan, kamu punya sesuatu seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Semua orang penasaran. Beberapa orang berkata sambil berdiri, berjalan ke arah Mei Irawan, bergegas menuangkan teh untuknya. Ayo, teman, sudah lama tak berjumpa. Saya bersulang untuk Anda minum teh. Mei Irawan tersenyum, mengambil gelas dan dengan lembut menyentuh bibirnya, sementara pihak lain meminumnya langsung, dan terus berkata, saya merasa senang, saya hanya merasa senang kamu melakukannya. Ini lelucon. Syam Group. Sekarang, tidak tahu berapa banyak orang yang penasaran dengan Syam Group di daerah selatan pesisir ini. Dari mana asalnya, sorotannya terlalu tinggi. Terutama dalam pertempuran di utara, menjadi terkenal di pusat industri. Tidak ada yang mengira bahwa Mei Irawan, yang duduk di sebelahnya, adalah Ibu Syam.